Halo guys, kembali lagi bersama Abang POE di Rewatch. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Harus sehat dong ya. Saya doakan semoga kalian semua selalu pada sehat kayak biasanya. Untuk yang lagi sakit, semoga cepat sembuh ya. Kali ini saya akan merangkum film drama perang terbaik dan merupakan kisah nyata yang berjudul 1917 yang dirilis pada tahun 2019. Film ini berlatarkan waktu tahun 1917 bertepatan dengan Perang Dunia I yang bercerita tentang kisah dua prajurit muda Inggris yang menerima misi mustahil dari komandannya. Mereka berlomba melawan waktu untuk menuntaskan misi tersebut. Akankah misi tersebut bisa berhasil? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke hatimu. Eits, jangan lupa di subscribe dulu ya guys. Dan nyalain juga notifikasinya agar kalian dapat update video terbaru dari Rewatch. Di awal film, kita diperlihatkan dua prajurit yaitu Blake dan Scofield yang lagi bersantai di bawah pohon dengan nuansa sejuk dan tenang. Tak lama kemudian, mereka diperintahkan untuk menghadap jenderal untuk mendapatkan misi yang sangat penting. Misi tersebut adalah Blake dan Scofield harus mendatangi pasukan Inggris Defence II yang berada di hutan Crosilis 1 mil tenggara kota Eccles untuk menyampaikan pesan dari Jenderal Erinmore ke Kolonel Mackenzie. Isi pesan tersebut adalah perintah pembatalan serangan kepada pasukan Jerman pada esok hari. Karena tadi pagi Jerman memutus kabel telegram pasukan Inggris, maka mereka berdua diutus untuk melaksanakan misi tersebut dengan tepat waktu. Kalau misi tersebut gagal, maka dua batalion sebanyak 1.600 prajurit akan gugur karena Jerman sudah merencanakan strategi yang tidak diketahui oleh pasukan Inggris Defence II. Scofield tampak ragu-ragu untuk pergi ke sana. Banyak yang harus dipikirkan terlebih dahulu. Namun, berbeda dengan Blake. Blake tampak berambisi untuk menyelesaikan misi tersebut. Dikarenakan, di dalam pasukan Inggris Defence II terdapat kakak kandung dari Blake. Maka dari itu, Blake dan Scofield harus mengejar waktu untuk sampai ke sana. Sebelum berangkat, mereka menemui Letnan Leslie terlebih dahulu untuk perizinan keberangkatan misi mereka. Namun, Letnan Leslie tampak ragu memberi izin, sebab kemarin mereka baru saja kehilangan pemimpin dan 3 prajurit dengan ditembaki saat memperbaiki kawat. Blake dan Scofield terus berusaha meyakinkan Letnan Leslie untuk perizinan keberangkatan mereka. Dan akhirnya, Letnan Leslie memberikan izin dan beberapa instruksi arah jalan yang akan mereka lewati. Namun, Letnan Leslie memberikan flare gun, menyuruh Blake untuk menembakkan flare gun tersebut ke langit sebagai informasi bahwa mereka berdua telah berhasil melewati kamp pasukan Jerman. Pada saat mereka memulai perjalanan, tampak banyak mayat hewan dan manusia berserakan di mana-mana. Mereka diharuskan melewati jalan penuh kawat yang menyebabkan tangan kiri Scofield terluka. Tiba-tiba muncul 2 pesawat yang membuat mereka berdua tampak takut, dan untungnya pesawat itu adalah pesawat milik Inggris. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanannya dengan sangat hati-hati. Jalan demi jalan yang mereka lalui, mereka telah sampai di kamp pasukan Jerman yang ternyata kosong dan tidak terdapat satupun tentara Jerman di kamp tersebut. Salah satu motor anjing. Ini tetangga gua nih. Emang sok anak motor. Anjing lama banget. Nah, udah. Salah satu jalan di camp tersebut tertutup yang mengharuskan mereka melewati ruangan kosong yang sangat gelap. Scofield menemukan jebakan kawat peledak yang dibuat oleh tentara Jerman dengan secara sengaja. Namun naasnya, secara tiba-tiba, ada tikus jatuh dan langsung berlari ke arah kawat peledak tersebut. Dan boom. Beruntung Blake dan Scofield selamat dari ledakan tersebut. Walaupun Scofield harus tertimbun reruntuhan bangunan. Namun, mereka harus secepatnya keluar dari bangunan itu. Karena bangunan tersebut akan runtuh dikarenakan meledaknya kawat peledak tadi. Akhirnya, mereka pun selamat. Namun, Scofield harus tersiksa lantaran matanya dipenuhi pasir bekas reruntuhan bangunan tersebut. Mereka pun meneruskan perjalanannya. Di perjalanannya, mereka terus mengobrol untuk mencarikan suasana yang sangat mencengkam. Di sini Blake bercerita bahwa dia sangat menginginkan medali perang dan membawanya pulang. Namun, Scofield tidak tertarik terhadap medali perang tersebut. Dan dia benci untuk pulang ke rumah karena dia tidak bisa menetap di rumah dan harus pergi untuk berperang. Dalam perjalanannya, mereka menemukan gubuk yang terlihat kosong
dan mereka pun langsung memeriksanya. Di tempat itu, mereka juga sambil mencari persediaan makanan dan minuman. Sayangnya, mereka tidak menemukan makanan. Namun, Scofield menemukan susu sapi yang masih segar. Scofield langsung menuangkan susu sapi tersebut ke dalam botolnya sebagai persediaan minuman. Tiba-tiba, terdapat 2 pesawat Inggris yang sedang menembaki satu pesawat milik Jerman. Pertempuran antara pesawat itu pun dimenangi oleh pesawat milik Inggris. Namun, sialnya pesawat Jerman itu jatuh di tempat Blake dan Scofield berdiri. Melihat pilot Jerman yang masih hidup, mereka berdua berinisiatif untuk menyelamatkannya. Scofield berniat untuk mengakhiri penderitaan sang pilot dengan menembaknya. Namun, niatan tersebut dihentikan oleh Blake dan menyuruhnya untuk mengambilkan air. Ketika Scofield sedang memompa air, si fucking pilot Jerman tersebut malah menikam Blake dengan pisau dong. Dengan refleks, Scofield langsung menembak mati pilot Jerman tersebut. Akibat tusukan yang menimpa perut Blake, Blake nampak sekarat dan Scofield berusaha menolongnya, serta menyuruh Blake untuk bertahan demi bisa menyelamatkan nyawa kakak kandungnya yang ada di pasukan Defense 2. Dalam keadaan sekarat, Blake meminta kepada Scofield untuk menuliskan surat untuk ibunya Blake dan meminta agar Scofield menemui kakak kandungnya Blake saat sampai di hutan Chrysalis nanti. Tak lama kemudian, Blake pun meninggal, dan Scofield sangat terpukul atas kematian sahabatnya itu. Scofield langsung mencari surat perintah dan beberapa barang berharga Blake untuk diberikan kepada kakak kandungnya Blake. Di saat Scofield sedang mengangkut mayat Blake, tiba-tiba muncul beberapa prajurit Inggris lain yang sedang melintasi daerah tersebut. Komandan dari pasukan Inggris itu memberikan Scofield tumpangan hingga ke kota Eckhouse. Scofield pun setuju akan hal itu. Dalam perjalanannya, beberapa prajurit di samping Scofield terlihat sedang memberikan obrolan dan candaan agar Scofield tidak merasa sedih lagi atas kematian sahabatnya. Di tengah perjalanan, truk yang dinaiki Scofield tiba-tiba terjebak oleh lumpur yang menyebabkan roda dari truk tersebut mengalami kendala. Pada permasalahan itu, Scofield sangat berusaha keras agar truk yang terjebak oleh lumpur itu bisa jalan kembali. Namun, beberapa prajurit tidak merespon untuk membantunya. Scofield tidak menyerah dan memohon agar semua prajurit itu bisa membantunya. Dengan kerjasama tim, truk tersebut akhirnya bisa beroperasi kembali. Masalah pun muncul kembali ketika jembatan yang akan dilewati mereka telah runtuh. Scofield meminta untuk turun dari truk dan meneruskan perjalanannya dengan berjalan kaki. Secara terpaksa, ia harus melewati jembatan yang telah runtuh. Di saat ia sedang melewati jembatan itu, Scofield tiba-tiba ditembaki oleh prajurit Jerman yang sedang berjaga di kota itu. Usaha demi usaha, Scofield terus menghindar dan berusaha untuk menembaki prajurit Jerman tersebut. Prajurit Jerman itu pun terkena tembakan. Scofield langsung mendatangi tempat prajurit Jerman menembaknya dan mengecek apakah prajurit itu sudah mati atau belum. Pada saat Scofield menghampirinya, ternyata prajurit Jerman itu belum mati. Scofield dan prajurit Jerman itu sama-sama melakukan tembakan. Scofield berhasil menembak mati prajurit Jerman itu. Namun, prajurit Jerman itu juga berhasil menembak di bagian kepala Scofield yang mengakibatkan terlepasnya helm pelindung dan membuat Scofield jatuh pingsan. Sekian lama ia pingsan, akhirnya Scofield telah terbangun dan merasa bingung karena di tempat itu sudah ada beberapa prajurit Jerman yang sedang membakar wilayah tersebut. Sialnya, ada prajurit Jerman yang melihat Scofield dan langsung menembaknya. Scofield pun berusaha untuk menghindarinya. Beruntung, ada ruang bawah tanah yang dapat digunakan Scofield sebagai tempat persembunyian sementara. Di tempat itu, ia masuk ke dalam dan terdapat sosok wanita Prancis yang sedang ketakutan karena kehadirannya. Di sini, Scofield menjelaskan bahwa ia adalah teman. Ia seorang prajurit dari Inggris, bukan dari Jerman. Wanita itu pun luluh sampai mau mengobati luka di bagian kepala belakang Scofield. Tiba-tiba, terdengar suara bayi. Di sini dijelaskan bahwa bayi itu ditemukan oleh wanita tersebut tanpa orang tua. Dan akhirnya, wanita itulah yang merawat bayi itu. Scofield memberikan semua persediaan makanan yang ia punya kepada wanita dan bayi itu. Namun, bayi itu belum bisa memakan makanan itu. Lantas, Scofield memberikan susu sapi yang telah ia simpan ke dalam botol minumannya. Takut kehabisan waktu, Scofield langsung bergegas untuk melanjutkan perjalanannya menuju hutan Chrysalis. Di perjalanannya, ia bertemu prajurit Jerman lagi dong, yang mengharuskan dia berlari untuk menghindari prajurit Jerman. Karena ia tidak menemukan jalan lain dan di depan matanya hanya ada sungai, Scofield pun menjatuhkan diri ke dalam sungai dengan terpaksa agar dapat menjauh dari prajurit Jerman. Setelah jatuh ke dalam sungai,
Scofield terbawa arus yang sangat deras, sehingga itu membuat ia menjadi sangat kelelahan. Hingga akhirnya, Scofield berhenti di tempat yang memiliki sungai yang arusnya sudah tenang. Takut kehabisan waktu, Scofield langsung bergegas untuk menepi terlebih dahulu dan memasuki hutan tersebut. Di dalam hutan itu, ia mendengar suara nyanyian dalam bahasa Inggris, dan ternyata Scofield sudah sampai di hutan Crochylis, yang dimana hutan tersebut merupakan tempat tujuan Scofield. Dalam perasaan yang sudah pasrah, Scofield langsung bergabung dengan prajurit Inggris sambil mendengar nyanyian yang dinyanyikan oleh salah satu prajurit Inggris tersebut. Beberapa prajurit menyadari bahwa Scofield bukanlah dari anggota mereka. Scofield pun bertanya, di mana pasukan Defense 2? Dan ternyata, mereka adalah pasukan Defense 2. Mereka belum pergi berperang karena mereka prajurit yang akan berperang pada gelombang kedua. Setelah mengetahui itu, Scofield kembali bertekad dan langsung mencari Kolonel Mackenzie di barisan terdepan. Terlihat prajurit yang berada di barisan depan telah bersiap untuk melakukan serangan. Dengan modal nekat, Scofield terus berlari melewati wilayah medan perang untuk menemui Kolonel Mackenzie. Akhirnya, Scofield berhasil menemui Kolonel Mackenzie. Namun di sini Kolonel Mackenzie membatah perintah untuk membatalkan serangan karena menurutnya kemenangan sudah sejauh 500 yard. Namun Scofield menyuruh Kolonel untuk membaca surat perintahnya dan terus berusaha memberitahu Kolonel agar memberhentikan serangan karena Jerman sudah merencanakan ini sudah berbulan-bulan. Dan jika serangan ini diteruskan, maka semua prajurit Inggris akan terkena jebakan dan tewas. Akhirnya, Kolonel Mackenzie membaca surat tersebut dan memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Kolonel pun mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Scofield karena ia berharap serangan hari ini akan lancar. Ternyata, harapan itu berbahaya. Setelah berhasil menyelesaikan misi, Scofield langsung mencari kakak kandung dari Black dan berharap kakak kandung Black masih hidup dikarenakan kakak kandung Black merupakan pasukan Defense 2 gelombang 1 yang dimana pasukan tersebut sudah melakukan serangan sebelum Scofield datang ke hutan Crochylis. Setelah lama mencari, akhirnya Scofield bertemu dengan kakak kandung Black. Di situ, ia langsung menyampaikan bahwa Black sudah tiada dan memberikan beberapa barang milik Black yang ia simpan tadi. Di sini Scofield juga meminta izin untuk menuliskan surat ke ibunya Black. Kakaknya Black pun mengizinkannya dan berterima kasih kepada Scofield atas perjuangannya ke sini bersama adiknya. Dan film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa bertemu lagi di hatimu.